Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Bu Aida berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang kita pelajari bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Untuk yang beragama Islam bisa mengikuti Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyalihin. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini yang pertama adalah setelah membaca teks cerita, siswa mampu menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban dengan benar. Kedua, setelah mengamati lingkungan, siswa mampu mempresentasikan pelaksanaan hak dan kewajiban dari masyarakat di lingkungannya. Dan yang ketiga, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia sesuai dengan tempo, diiringi ketukan dan tinggi rendah nada dengan benar. Jadi, kegiatan kita hari ini yang pertama adalah menganalisis dan mempresentasikan pelaksanaan hak dan kewajiban, dan yang kedua, menyanyikan syair lagu Aku Anak Indonesia. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Iya, penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi fosil seperti minyak bumi dan juga untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Karena energi fosil ini dapat menyebabkan pencemaran asap karena sisa pembakaran dari minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara yang paling bijak yang dapat dilakukan adalah dengan menghemat energi. Ayo berdiskusi. Kalian bisa membuka buku tema halaman 102. Ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah bekerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, ini satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja di warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo, hemat energi. Setelah kalian membaca teks tadi, analisislah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu menghemat energi? Agar energi tetap tersedia di masa yang akan datang.
Tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Ada banyak tindakan yang bisa dilakukan untuk menghemat energi, di antaranya mematikan lampu di siang hari, mematikan TV jika tidak digunakan, mematikan keran air jika tidak digunakan, dan juga berjalan kaki jika jarak dekat. Kemudian pertanyaan ketiga, tulislah tindakan-tindakan yang belum menunjukkan hemat energi berdasarkan bacaan tadi ya. Di antaranya adalah kebiasaan menyalakan televisi seharian di rumah Edo meskipun tidak ditonton. Kemudian juga kebiasaan Ibu Lani yang selalu menggunakan sepeda motor untuk melakukan hal apapun. Walaupun jarak dekat, Ibu Lani selalu menggunakan sepeda motor. Pertanyaan yang keempat, hal baik apa yang bisa dipelajari dari cerita di atas? Hal baik yang bisa dipelajari adalah kebiasaan menghemat energi. Selalu menghemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, menghemat energi adalah kewajiban kita bersama. Hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Tulislah pada diagram berikut ya. Jadi di buku kalian halaman 104 ada diagram ini. Apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi? Tulis 6 hal yang sudah kamu lakukan dalam sebagai upaya menghemat energi, dan kegiatan ini merupakan kinerja satu kalian ya. Jadi kinerja satu kalian ada 2. Yang pertama menjawab pertanyaan di halaman 103 dan kemudian menuliskan hal-hal yang sudah dilakukan untuk menghemat energi di halaman 104. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah lingkunganmu, kemudian tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Nanti kamu tuliskan seperti ini, hal-hal yang dilakukan di dalam masyarakat. Hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya 1. Mematikan lampu di siang hari. Kemudian 2. Membiarkan air dari keran terus mengalir padahal tidak dipergunakan. Tulis sampai 5 ya. Hal ini bisa kalian temukan di buku tema halaman 105. Nah, tuliskan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sini seperti di halaman 105. Setelah kalian menuliskan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, kelompokkan kebiasaan tersebut kepada hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Contohnya, hal yang sudah baik adalah mematikan lampu di siang hari. Tulis seterusnya nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kemudian hal yang belum baik contohnya adalah membiarkan air dari keran terus mengalir padahal tidak dipergunakan. Nah, ini berdasarkan kebiasaan masyarakat yang sudah kamu tuliskan sebelumnya. Setelah kalian mengelompokkan hal yang sudah baik dan yang belum baik dalam masyarakat, selanjutnya kamu bisa membuat kesimpulan. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Jelaskan. Berdasarkan pengelompokan ini, Nak, apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Tulis. Jika sudah, jelaskan alasannya. Jika belum, juga kamu perlu menjelaskan alasannya. Selanjutkan pertanyaan kedua, apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Apa dampak dari tindakan yang dilakukan masyarakat? Jika sudah menghemat energi, maka apa dampaknya bagi masyarakat? Jika belum menghemat energi, apa dampaknya? Misalkan jika masyarakat belum menghemat energi, energi akan cepat habis dan lain-lainnya. Kemudian pertanyaan ketiga, tulislah saranmu. Jadi kamu perlu menuliskan saran di sini agar masyarakat menghemat energi. Dan ini merupakan kinerja kedua kalian. Melaksanakan hak dan kewajiban terhadap energi adalah penting dilakukan agar energi tetap tersedia. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu di pembelajaran 2, kalian sudah berlatih dan juga menyanyikan notasi lagu Aku Anak Indonesia dengan benar.
Bu Aida juga sudah menerima video kalian bernyanyi. Pada pembelajaran kali ini, kinerja ketika kalian adalah menyanyikan syair lagu Aku Anak Indonesia dengan tempo yang benar. Dengarkan dengan baik ya. Nah, kalian bisa berlatih menyanyikan syair lagu Aku Anak Indonesia ini berkali-kali. Setelah yakin kalian bisa menyanyikannya dengan benar, kalian bisa membuat videonya dan dikirim ke Bu Aida ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa yang bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa yang kamu rasakan saat ini, Nak? Jawab pertanyaan ini di buku kalian ya. Nah, hasil kerja kalian kinerja 1, kinerja 2 difoto, dikolase, dan dikirimkan melalui link yang Bu Aida kirimkan di grup WA. Sedangkan kinerja 3 dibikin video dan kemudian dikirim ke WA grup ya. Terima kasih, hari ini kalian sudah belajar dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih juga untuk para orang tua yang dengan telaten membimbing putra-putri belajar di rumah. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Kelas 4, hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.